Jadi ada rahasia penting tentang bagaimana tetap tegar dan sabar ketika kita merasa nggak dihargai. Pertama, kita perlu paham kalau bahkan Tuhan yang maha sempurna dan penuh kasih saja sering nggak dihargai oleh ciptaannya. Banyak orang yang bahkan menyalahkan Tuhan ketika mereka menghadapi masalah, dengan bilang Tuhan itu jahat atau nggak adil. Padahal itu juga bentuk dari tidak menghargai Tuhan, salah paham, atau kurang menghormatinya. Jadi kalau Tuhan yang maha tinggi saja bisa nggak dihargai, kita harus bisa memahami bahwa hal itu juga bisa terjadi pada kita. Banyak orang yang mulai meremehkan kebutuhan akan Tuhan, nggak beribadah, atau nggak menghormatinya. Ini penting banget untuk diingat agar kita bisa lebih sabar dan kuat menghadapi orang-orang yang mungkin juga tidak menghargai kita. Kalau kamu merasa sakit hati karena merasa nggak dihargai, ingatlah bahwa bahkan Tuhan pun sering nggak dihargai oleh ciptanya sendiri. Bayangkan, pencipta saja bisa nggak dihargai oleh ciptaannya. Jadi kalau kamu merasa nggak dihargai, ingatlah bahwa hal ini juga bisa terjadi. Saat saya pribadi merasa nggak dihargai, saya sering menghibur diri dengan berpikir, kalau Tuhan saja bisa nggak dihargai, kenapa aku harus terlalu memikirkan ini? Self-talk itu penting banget. Kita perlu ngobrol sama diri sendiri supaya kita nggak terjebak dalam godaan setan yang bilang, kamu nggak dihargai, balas aja. Selain itu, kita juga sering lupa untuk menghargai diri sendiri. Seringkali kita nggak sadar bahwa kita sendiri juga sering nggak menghargai diri kita. Misalnya, kita suka mikirin hal-hal yang nggak penting atau meremehkan diri sendiri tanpa sadar. Jadi penting banget untuk ingat kalau diri kamu itu berharga dan masa depan kamu juga penting. Kadang kita lebih fokus pada perlakuan orang lain yang mungkin nggak menghargai kita, padahal kita sendiri juga sering nggak menghargai diri kita. Kita seringkali lebih mementingkan perasaan orang lain, bahkan sampai mengorbankan diri kita sendiri. Itu sebenarnya bentuk ketidakpedulian terhadap diri sendiri. Kalau sekarang kamu merasa sakit hati karena orang lain nggak menghargai, coba perhatikan juga bagaimana kamu memperlakukan diri sendiri. Mungkin kamu sering lupa untuk menghargai, menghormati, atau menyayangi diri sendiri. Kita sering lebih sakit hati ketika orang lain nggak menghargai kita, tapi kita juga harus sadar bahwa kita sendiri kadang kurang menghargai diri kita. Ini mungkin nggak selalu tampak jelas, tapi sebenarnya sering terjadi. Jadi, penting untuk mulai lebih peduli dan memberi prioritas pada diri sendiri, agar kamu bisa lebih bahagia dan tidak terlalu terpengaruh oleh perlakuan orang lain. Maksud saya adalah, kamu sering banget nggak menghargai diri sendiri, dan itu udah jadi kebiasaan. Tapi, seringnya kita nggak merasa sakit atau marah ketika itu terjadi. Padahal, sebenarnya kamu sering banget nggak memberi prioritas atau perjuangan pada diri sendiri. Ketika kamu merasa nggak dihargai oleh orang lain, ingatlah bahwa sebenarnya kamu juga sering nggak menghargai diri sendiri. Ini mungkin terasa berbeda karena pelakunya orang lain, sementara sebelumnya hanya diri sendiri yang melakukannya. Meskipun mungkin terasa nggak seberat saat orang lain nggak menghargai kamu, sebenarnya ini adalah masalah yang signifikan. Contohnya, kamu mungkin terus meminjamkan uang ke teman meskipun kamu sendiri butuh, atau selalu berusaha menyenangkan orang lain tanpa memikirkan kebutuhanmu sendiri. Itu adalah bentuk ketidakpedulian terhadap diri sendiri. Jadi, sebelum kamu terlalu fokus pada bagaimana orang lain memperlakukanmu, coba perhatikan bagaimana kamu sendiri memperlakukan diri kamu. Kadang kita terlalu sering bilang iya ke orang lain, padahal sebenarnya kita nggak mau atau nggak butuh. Rasanya sedih kan? Kayak terlalu butuh penerimaan dari orang lain, sampai nggak punya prinsip sendiri. Mengiyakan terus, cuma ikut arus, padahal kita harusnya punya waktu untuk diri sendiri. Agenda pribadi, bahkan rencana keuangan untuk masa depan kita, keluarga, dan anak-anak kita nanti.
Intinya begini, kalau kamu lagi merasa nggak dihargai oleh orang lain, ingat bahwa bahkan Tuhan pun nggak selalu dihargai. Itu Tuhan loh yang maha tinggi. Jadi wajar saja kalau di dunia ini ada banyak gejolak yang bikin orang nggak dihargai dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Hal kedua yang penting adalah fokus menghargai diri sendiri. Jangan sampai orang lain nggak menghargai kamu, lalu kamu juga ikutan nggak menghargai diri sendiri. Penting banget punya self-love yang cukup, karena orang yang menyayangi dirinya sendiri bakal lebih kuat menghadapi hal-hal kayak gini. Orang yang cintanya pada diri sendiri sudah cukup besar, nggak akan terbeban saat nggak dihargai orang lain. Karena dia sudah cukup menghargai dan menyayangi dirinya sendiri. Tapi, mencapai titik ini memang nggak gampang. Perlu usaha dan belajar lebih dalam untuk bisa sampai ke level self-love yang tinggi. Di mana kamu nggak terlalu peduli sama orang-orang yang nggak menghargai kamu. Karena kamu sudah cukup menyayangi dirimu sendiri. Aku paham, lingkungan yang toksik dan nggak menghargai bisa bikin self-image kita rusak dan membuat self-love jadi sulit. Butuh perjuangan untuk bisa mencapai titik itu. Tapi, paling tangga, poin pertama ini bisa banget membantu kamu untuk mulai lebih fokus pada diri sendiri. Dan nggak terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan. Tuhan yang maha sempurna aja bisa loh nggak dihargai. Bahkan yang lebih parah, Tuhan yang menciptakan kita masih ada yang nggak menghormatinya. Itu kan ngeri banget ya. Nggak pantas banget, tapi untungnya Tuhan itu maha penyayang. Dia nggak langsung menghukum hambanya yang nggak menghargainya, nggak langsung cabut nyawa atau bikin hal-hal buruk terjadi. Tuhan masih sabar, kasih kesempatan, karena dia maha penyayang. Jadi, kalau kamu sekarang merasa nggak dihargai oleh orang lain, ingat aja Tuhan yang maha sempurna aja nggak selalu dihargai. Apalagi kita, manusia biasa. Semoga ini bisa bikin kamu lebih tenang ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.